Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Datul Hajijah. Kita akan bersama-sama belajar matematika. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Sudah siap belajar semuanya? Baik, jika sudah siap, kita akan lanjutkan ke sebab persamaan eksponensial. Selain dalam bentuk fungsi, konsep eksponen itu banyak pula diterapkan dalam bentuk persamaan, ya. Coba kalian amati permasalahan yang ada di halaman 23 sampai di halaman 24 dari file yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Dari kegiatan problem solving yang telah dilakukan, itu diperoleh bahwa bentuk T sama dengan TS plus T0 dikurangi TS dikali E pangkat negatif KT dengan E sama dengan 2,75 dan K konstanta merupakan bentuk persamaan eksponensial. Nah, sehingga diperoleh definisi persamaan eksponensial itu adalah persamaan yang di dalamnya terdapat eksponen dengan bilangan pokok atau eksponennya berbentuk fungsi suatu peubah. Nah, ada beberapa contoh persamaan eksponensial sebagai berikut. Yang pertama adalah 4 pangkat X plus 3 sama dengan 8. Nah, yang kedua adalah 36 pangkat 2X plus 1 sama dengan 6 pangkat X dikurang 3. Kemudian yang C, X plus 1 pangkat X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 1. Dan yang keempat atau yang D, X plus 1 pangkat 2X min 3 sama dengan X plus 1 pangkat X plus 2. Nah, dari keempat contoh-contoh persamaan eksponensial ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, sebelum dibahas, di sini ada bentuk-bentuk persamaan eksponensialnya. Seperti apa bentuknya? Nah, bentuknya adalah seperti ini ya, ada 8 bentuk. Nah, ini juga ada di file yang telah Ibu bagikan di Google Classroom. Ada bentuk yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biar lebih jelas lagi, nanti kita akan bahas bersama contoh-contoh persamaan eksponensial tadi ya. Baik, kita akan bahas contoh-contoh persamaan eksponensial. Ya, contoh yang pertama adalah A 4 pangkat X plus 3 sama dengan 8. Nah, dari contoh yang pertama ini, bagaimana kita menyelesaikan persamaan eksponensial? Yaitu dengan cara merubah bentuk ini menjadi dalam bentuk pangkat ya. 4 itu kita cari bilangan yang bisa dipangkatkan. Pangkat berapa? 2 pangkat 2 ya. Kemudian ini pangkatnya kan X plus 3. Kalau 8 2 pangkat 3. Nah, kita pastikan bahwa bilangan pokoknya sama. Nah, ini udah sama kan? Kalau sudah sama, nah maka pangkatnya ini ya, kalau misalkan ini pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti memiliki sifat perpangkatan ya atau perkalian. Ini sama aja dengan tinggal dicoret aja yang bilangan pokoknya, kemudian ini dikalikan ya. 2X plus 6 sama dengan ini pangkatnya 3, berarti 2X sama dengan 3 dikurang 6. 2X sama dengan negatif 3. Jadi X-nya berapa? 3/2. Nah, sehingga kita bisa peroleh himpunan penyelesaiannya adalah penyelesaiannya itu negatif 3/2. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke contoh yang B.
36 pangkat 2x plus 1 sama dengan 6 pangkat x min 3. Nah, kita cari bilangan pokok yang sama seperti contoh yang A. 36 ini sama saja dengan 6 pangkat 2 kan ya. Nah, kemudian ini 2x plus 1. Kalau yang sebelahnya 6 pangkat x min 3. Sudah sama bilangan pokoknya. Kalau sudah sama tinggal dikalikan saja pangkatnya. 2 kali 2x 4x, 2 kali plus 1 2 sama dengan x min 3. Kemudian sederhanakan, dikurang x negatif 3 dikurang 2. Ini diselesaikan, 4x dikurang x 4 dikurangi 1 3x negatif 5. Jadi x nya sama dengan negatif 5 per 3. Diperoleh HP nya sama dengan negatif 5 per. Nah, contoh yang A sama B ini hampir sama ya, mudah bukan? Baik, kita lanjutkan ke contoh yang C. X plus 1 pangkat x pangkat 2 plus 3x min 4 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan contoh ini, kita harus samakan dulu bentuk yang kiri dan kanan bilangan pokoknya. Sedangkan di sini kan ada 1 nih. Coba kalian ingat kembali pangkat bulat yang hasilnya 1 di halaman 6 ya. Di halaman 6 dari file yang Ibu bagikan. Di situ A pangkat berapa yang hasilnya 1. Nah, berapa ini? Ya, betul. A pangkat 0. Nah, A ini merupakan bilangan pokok. Nah, karena di sini bilangan pokoknya x plus 1, nah, maka bisa kita tulis x plus 1 pangkat x pangkat 2 plus 3x min 4 sama dengan, nah 1 ini dirubah menjadi x plus 1 pangkat 0 ya. Jadi tergantung ininya, kalau di sininya x plus 1 berarti ini x plus 1. Kalau di sini bilangan pokoknya m berarti ini juga m. Kalau bilangan pokoknya zebra gitu, berarti ini zebra gitu ya. Jadi tergantung bilangan pokoknya seperti apa. Nah, kalau sudah sama bilangan pokoknya tinggal disederhanakan saja, kita ambil pangkatnya saja. Plus 3x min 4 sama dengan 0. Nah, tujuan kita kan mencari nilai x ya, atau mencari himpunan penyelesaian, atau saya tulis HP gitu. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bisa faktorkan maksudnya. Nah, x dikali x. Nah, cari dua bilangan. Nah, yang ketika dijumlahkan hasilnya berapa? 3. Ketika dikalikan hasilnya negatif 4. Nah, berapakah bilangan tersebut? Ketika dijumlahkan hasilnya 3, ketika dikalikan hasil negatif 4. Berapa bilangannya? Berapa? Kalau 3 itu berapa kali berapa? 1 kali 3, 1 tambah 3 ya. Sorry. Salah. Kalau negatif 4 itu berapa kali berapa? 4 sama 1 ya. 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3. Nah, berarti ada dua bilangan nih. Yang pertama plus 4, yang satu negatif 1. Sehingga hasilnya x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4, atau x
X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi HP-nya kita susun dari yang terkecil. Negatif 4 dan 1. Oke, lanjut ke contoh yang keempat atau yang D. X plus 1 pangkat 2X min 3 sama dengan X plus 1 pangkat X plus 2. Nah, apakah bilangan pokoknya sudah sama? Sudah sama ya. Kalau sudah sama, dalam menyelesaikan contoh seperti ini ada 4 penyelesaian. Yang pertama, cara penyelesaiannya fx sama dengan gx. Jadi pangkatnya disama dengankan saja karena sudah sama ya, ininya bilangan pokoknya. Jadi untuk penyelesaiannya yang pertama 2x min 3 sama dengan x plus 2. Berarti 2x min x sama dengan 2 plus 3. 2 dikurangi 1, 1, 5. Nah, diperoleh x-nya sama dengan 5. Yang pertama. Yang kedua di sini hx sama dengan 1. Nah, hx itu yang mana sih? Ini hx ya. Ini sama nih. Hx. Saya tulis aja dulu biar jelas. Berarti hx-nya x plus 1 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1 dikurang 1. X sama dengan 0. Nah, ini persamaan yang kedua. Penyelesaian yang kedua maksudnya. Kemudian yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0. Maksudnya apa? Tulis dulu hx-nya. X plus 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 1. Nah, ada syaratnya. Apakah dia memenuhi? Nah, kita substitusikan ke fx. Ini fx dan ke gx. Nah, substitusikan. Negatif 1-nya 2 x negatif 3 sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurang 3. 2 dikali negatif 1 negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 5. Nah, apakah negatif 5 itu lebih dari 0? Tidak ya, negatif 5 itu kurang dari 0. Berarti tidak memenuhi. Nah, kemudian sudah jelas ya. Karena ini kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi. Tulis tidak memenuhi. Begitu. Kemudian yang keempat, ini tidak perlu dilanjutkan ke gx-nya ya, karena sudah jelas. Lanjut penyelesaian yang keempatnya, hx sama dengan negatif 1. Nah, berarti x plus 1 sama dengan negatif 1. Nah, syaratnya fx dan gx-nya keduanya genap atau ganjil, atau keduanya ganjil. Nah, kita cari dulu. X sama dengan negatif 1 dikurang 1, X sama dengan negatif 2. Nah, kita coba substitusikan ya, substitusikan ke fx dan ke gx. Kalau ke fx berarti fx nya 2x negatif 3 ya, 2 dikali negatif 2 negatif 3, negatif 4 negatif 3. Nah, ini di sini deh. Negatif 4 negatif 3 sama dengan negatif 7. Kemudian yang gx nya x plus 2. X nya kita ganti dengan negatif 2.
sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini negatif 7, di sini 0. 0 itu tidak ganjil, tidak genap ya. Itu artinya untuk X sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Karena syaratnya adalah keduanya harus genap, kalau enggak keduanya harus ganjil gitu. Jadi dari penyelesaian yang ditemukan, diperoleh yang memenuhi adalah 0 dan 5. Nah, seperti itu. Agar kalian lebih memahami persamaan eksponen, kalian juga bisa perhatikan contoh-contoh yang ada di halaman 26 sampai halaman 28 di contoh 1.15, 1.16, 1.16, dan 1.17 ya, di file yang telah ibu bagikan di Google Classroom. Nah, isinya tidak jauh beda seperti yang telah ibu jelaskan tadi. Kemudian ini ada contoh di halaman 117 yang perlu dipaparkan sedikit ya. Ada sedikit berbeda jenisnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan seperti ini. Nah, bagaimana jika persamaannya seperti ini? 3 pangkat 2x plus 1 dikurang 8 dikali 3 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa ketika pangkatnya seperti ini, nah, ini penjumlahan, berarti kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 2x, kalau ditambah berarti kan dikali ya, 3 pangkat 1 dikurang 8 kali 3 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, apakah ada yang sama? Ada ya. Nah, di sini sama saja dengan 3 pangkat x pangkat 2 dikali 3 dikurang 8 kali 3 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, ada yang sama kan? Ada 3 pangkat x, di sini juga ada 3 pangkat x. Nah, ini dimisalkan. Misalnya apa? Misalnya P. Nah, berarti P pangkat 2, nah ada 3 kan? Nah, depankan saja. Dikurang 8P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan kalau seperti ini. Nah, 3P kuadrat berarti 3P dikali P. Negatif 3 itu kita cari faktornya, berapa kali berapa? Negatif 3, negatif 3 ini faktornya bisa negatif 3 kali 1, bisa 1 kali bisa negatif 1 kali 3 ya. Sama saja ya, bisa negatif 1 dikali 3 gitu ya. Nah, kita pilih yang mana? Misalnya ya, saya pilih yang belakang ini, 1 dikali negatif 3. Nah, apakah hasilnya benar? Nanti ketika dijumlahkan hasil negatif 8, ini 1P, ini berapa? Dikalikan negatif 9P. Nah, negatif 9 ditambah 1, apakah hasilnya negatif 8? Oh, betul. Jadi jawabannya ini ya, kita pilih yang ini, betul. Sampai sini apakah sudah selesai? Nah, tentu belum ya, karena kita kan tujuannya mencari X-nya, sedangkan di sini baru P-nya. Nah, 3P plus 1 sama dengan 0, berarti 3P sama dengan negatif 1, P sama dengan negatif 1 per 3. P itu apa? Tadi itu kan P nya sama dengan 3 pangkat X ya. P sama dengan negatif 3 pangkat X tadi ya. Berarti berapakah X yang memenuhi? Berapa?
Ada tidak? Nah, kalau X-nya negatif 1, berarti kan kalau X-nya negatif 1 ya, hasilnya kan jadinya berapa? 1/3. Tapi sedangkan di sini ada negatif. Oh, berarti tidak memenuhi nih. X-nya tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, berapa? P min 3 sama dengan 0. P sama dengan 3. P itu tadi 3 pangkat X sama dengan 3. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, ini memenuhi. Jadi HP-nya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Nah, semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.